Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau kami diberi kesempatan Tuhan untuk bergaul dengan Tuhan melalui doa-doa kami, yaitu melalui program doa baik pagi maupun malam. Biar kami mengikuti jejak Tuhan, yaitu berdoa pagi dan malam bukan untuk mencari kepentingan kami, namun lebih diutamakan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih, kami percaya ketika hubungan itu Tuhan sudah akrab dan sudah menjadi kental sekali, maka Engkau bersatu di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi masalah kami, Tuhan, Engkau yang akan mengatasi semuanya. Sehingga kami bukan berjalan menurut kehendak kami, tetapi Engkau yang menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kami yang sakit, yang punya masalah persoalan tantangan, Tuhan, yang dalam pergumulan, dia permintaan atau keinginan kebutuhan sesuatu. Kiranya Tuhan Kau sucikan hati pikiran kami, supaya kami boleh Tuhan mendapatkan apa yang kami inginkan, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kemuliaan kami, namun untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang punya tantangan persoalan diberikan hikmat dan jalan keluar. Supaya setiap kami boleh diteguhkan iman kami, supaya kami boleh mendapatkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami melangkah di dalam firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat dulu dalam kitab Kejadian 18 ayat 9 sampai dengan 15. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Dari sini saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekali tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Bahwa tahun depan aku akan datang menjumpai engkau dan engkau akan punya seorang anak laki-laki. Jelas sekali saudara. Di mana umur Sarah sudah 89, hampir 90 tahun ketika dia melahirkannya. Sedangkan umur Abraham 99, hampir 100 tahun waktu dia punya anak. Sudah tidak mungkin. Namun apa yang terjadi? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan bagi orang percaya sekalipun tidak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan berkata tahun depan dengan satu kepastian. Aku akan datang kembali ke tempat ini dan kau akan punya anak laki-laki. Jelas sekali. Tegas. Di sini kita melihat bahwa firman itu ya dan amin. Tegas. Sehingga apa yang dikatakan itu tidak pernah akan kembali sia-sia. Oleh karena itu kita harus senang membaca firman Tuhan. Kita harus menguatkan iman kita. Karena di dalam doa kita, jikalau iman itu tidak bekerja, maka doa kita pun itu menjadi satu kata-kata yang hampa. Demikian segala ibadah kita tanpa iman itu menjadi sesuatu ibadah yang mati. Demikian juga segala makanan yang kita makan tanpa doa dan iman juga tidak ada yang berfaedah dalam kehidupan kita. Karena setiap kita berdoa dengan iman, maka semua makanan itu disucikan oleh Tuhan.
Dalam arti sudah tidak ada yang berkata najis. Walaupun yang masak mungkin bukan orang kita. Mungkin ada sesuatu tanda-tanda yang di perjanjian lama yang dilarang itu mungkin masih ada. Tetapi kita berdoa dan itu disucikan dengan doa dan iman kita. Kehidupan kita juga sama. Jadi kehidupan kita juga sama. Kita akan disucikan ketika kita punya iman dalam kehidupan kita. Kerap kali saudara setelah kita percaya di tengah-tengah kehidupan kita, baik doa, ibadah, makan, di dalam pekerjaan, iman kita tuh merosot. Sehingga kalau kita melihat, akhirnya hidup kita ini tidak bisa disucikan kembali, sehingga apa yang kita kerjakan ada menurut kita. Ya Tuhan menjauh dari kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan harus dengan iman. Saudara hari ini sakit, engkau harus punya iman. Iman bukan iman sekedar meyakinkan kalau sembuh. Iman percaya pada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Perjuangan Abraham itu bukan 10 tahun untuk punya anak. 99 tahun dari sejak dia umur lahir itu. Tapi sejak dia menikah, mungkin kita melihat itu perjuangannya itu 60 tahun lebih. Dan Sarah 50 tahun lebih. Tetapi apa yang mereka perjuangkan, mereka doakan dengan iman. Mereka sudah lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan doa itu. Seseorang telah lupa dengan doanya, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Ketika seseorang telah berdoa, walaupun orang itu mati, tapi doanya tetap berjalan terus. Salah satu contoh, sebuah ilustrasi atau kesaksian yang jelas, yaitu ada seorang ibu. Dia punya anak satu, janda lagi dia ibu ini. Suaminya telah meninggal. Anak ini tumbuh SMP, dia sekolah minggu. SMA begitu brutal nakal. Ketika itu mulai kumpulan nakal sampai dia tidak bisa masuk S1. Menjadi mafia dan sebagainya. Ibu tetap berdoa di gereja. Hatinya susah, anak satu-satunya sudah mulai bergaul dengan yang tidak baik. Tetap dia berdoa, tetap bertambah hari, tambah nakal, tambah hari, tambah jahat. Suatu hari ibu itu telah meninggal. Anak itu masuk dalam penjara. Hati ibu pasti sedih. Aku berdoa Tuhan supaya anakku bertobat. Tetapi waktu ibu itu mati, dia mati di dalam imannya. Bukan di dalam kegoncangan iman kebimbangan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, anak itu sedang dalam penjara. Setelah 1 tahun ibu itu meninggal. Anak itu tiba-tiba ketika dia di penjara itu membaca sebuah ayat dan membuat anak itu bertobat. Dan kemudian keluar dari penjara. Anak itu menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Yang mempertobatkan begitu banyak orang-orang yang jadi penjara. Ibu itu telah meninggal. Dan dia waktu meninggal tidak melihat anaknya bertobat. Apalagi menjadi seorang penginjil atau pendeta. Namun imannya membawa dia percaya itu. Walaupun dia doanya, orangnya pendoanya sudah mati. Tapi doanya tidak pernah mati. Oleh sebab itu kumandangkan doa itu. Untuk anak, suami, orang tercinta, pendeta, jemaat, dan orang-orang yang kita kenal, saudara. Mungkin kita lupa, tetapi doa itu tidak akan pernah hilang ketika kita lupa. Tapi Tuhan juga selalu ingat apa yang kita doakan. Hanya kita yang lupa, bahkan mati. Oleh karena itu kalau sekarang saudara tidak mendapatkan sesuatu apa yang saudara doakan. Mungkin saudara berkata, aku lupa, aku sudah tidak bisa lagi berdoa itu. Aku sudah tidak lagi meyakini itu. Tetapi saudara, Tuhan itu meyakini apa yang kita doakan. Selama itu ada iman waktu berdoa itu. Dan mulai hari ini, apa yang kita pernah doakan dan belum kita dapatkan, baik itu kesembuhan, masalah ekonomi, rumah tangga, kesehatan, dan sebagainya, tetap saudara, walaupun mungkin engkau tidak mendoakan, tetap yakin bahwa doa itu hidup di hadapan Allah. Jadi kita tidak main-main dengan doa lagi. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap umat-Mu yang mendengarkan ini, supaya mereka kembali terbangun dengan imannya. Mereka percaya dengan janji Tuhan. Mereka tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya
Bahkan Tuhan ketika firman-Mu berkata dengan tegas bahwa kapan, tahun depan atau kapan Tuhan Engkau akan menjumpai kami dan menjawab doa kami yang ini atau yang lainnya. Oleh karena itu setiap kami biar berdoa, Tuhan walaupun kami lupa, mungkin suatu hari kami akan meninggalkan dunia ini dan doa itu belum terjawab. Tapi iman kita, melalui iman kita kami sudah mendapatkan jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang punya pergumulan, Engkau yang sakit, tumpangan tangan-Mu di dadamu. Engkau yang punya masalah persoalan, ya Engkau punya jalan buntu, ekonomimu dan sebagainya, ya masalah pekerjaan, bisnis, karir, studi, apapun juga. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang membutuhkan kesembuhan sakit penyakit, tumpangan tanganmu di bagian sakit. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, dengan iman, supaya Tuhan Engkau memulihkan, Engkau memberikan hikmat, jalan keluar, pengharapan, dan mengembalikan Tuhan berkat-berkat baik jasmani dan rohani. Engkau mengurapi baik dalam studi, rumah tangga, kesehatan. Terlebih Tuhan, kami berdoa yang sakit demi nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Biar hari ini juga mereka yang menumpangkan tangan di bagian sakit menjadi sembuh, karena Engkau mengurapi tangan kami. Dalam nama Yesus Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan berjumpa lagi pada program-program selanjutnya. Jika saudara membutuhkan doa dan konseling, silakan hubungi dengan nomor yang tertera. Sampai jumpa. God bless.